Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira, NIM B23061072, mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tugas video mata kuliah Evidence-Based Practice dalam Kebidanan yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Susianti SST MKep. Adapun penerapan evidence-based practice dalam asuhan kebidanan terdiri atas asuhan pranatal atau kehamilan, intranatal atau persalinan, postnatal atau nifas, bayi baru lahir, bayi balita sehat, dan wanita subur pengguna kontrasepsi dan masa menopause. Dalam kesempatan ini, yang akan saya bahas tentang postnatal atau nifas mengenai mobilisasi dini. Pengertian mobilisasi dini. Mobilisasi dini adalah suatu pergerakan posisi atau adanya kegiatan yang dilakukan ibu setelah beberapa jam melahirkan dengan persalinan. Pendapat lain yaitu mobilisasi dini adalah menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain yang harus dilakukan secara bertahap dan langsung setelah melahirkan minimal 8-24 jam setelah persalinan. Rentang gerak dalam mobilisasi dini. Menurut Carpenito pada tahun 2000, mobilisasi terdapat 3 rentang gerak, yaitu yang pertama, rentang gerak pasif. Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian. Dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif, misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Yang kedua, rentang gerak aktif. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Misalnya, berbaring pasien menggerakkan kakinya. Kemudian yang ketiga, rentang gerak fungsional, yaitu berguna untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Adapun tahap-tahap mobilisasi. Pada tahap mobilisasi 4 jam post SC, itu yang pertama dimulai 4 jam pertama, yaitu mengangkat kaki lurus, melenturkan lutut dan kaki. Yang kedua, setelah 6-12 jam dilakukan pengukuran tekanan darah. Apabila tidak ditemukan hipotensi ortostatik, latihan dapat dilakukan dengan belajar duduk tegak dan kuatkan tubuh pada posisi stabil. Setelah 24 jam, latihan berdiri dalam kondisi stabil. Kemudian lanjutkan dengan mencoba melangkah sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Pada hari kedua, sudah mampu berjalan mandiri. Manfaat mobilisasi dan kerugian apabila tidak melakukan mobilisasi. Yang pertama yang dibahas adalah manfaat melakukan mobilisasi, yaitu dapat melancarkan pengeluaran rohiyah. Yang kedua, mengurangi infeksi postpartum yang timbul adanya involusi uteri yang tidak baik sehingga sisa darah tidak dapat dikeluarkan dan menyebabkan infeksi. Yang ketiga, mempercepat involusi alat kandungan. Yang keempat, melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat perkemihan. Yang kelima, meningkatkan kelancaran peredaran darah. Yang keenam, mempercepat fungsi ASI. Yang ketujuh, ibu merasa lebih baik dan lebih kuat. Yang kedelapan, menurunkan banyak frekuensi emboli paru-paru pada postpartum. Kerugian bila tidak melakukan mobilisasi. Itu yang pertama, dapat menyebabkan aliran darah tersumbat. Yang kedua, dapat menyebabkan pemulihan kondisi akan lebih lama pulih. Yang ketiga, dapat menyebabkan infeksi. Yang keempat, dapat menyebabkan perdarahan. Yang kelima, peningkatan suhu tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi mobilisasi, itu yang pertama, penyakit tertentu dan cedera. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, energi. Yang keempat, keberadaan nyeri. Yang kelima, faktor perkembangan, yaitu umur dan paritas. Yang keenam, tingkat pengetahuan pasien. Yang ketujuh,
ketidakmampuan atau kelemahan fisik dan mental, dan yang terakhir adalah depresi. Demikianlah video mengenai evidence based practice dalam kebidanan tentang mobilisasi dini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.